Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vega dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya membuat video singkat mengenai tugas UAS akhir semester dari mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan framework dari akuntabilitas publik. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan, di mana frameworknya memiliki elemen terpenting. Yang pertama yaitu adanya transparansi data, di mana informasi publik, masyarakat sangat mudah mendapatkan dan mengetahui apa saja kegiatan dari pemerintah, di mana transparansi juga memiliki aksesibilitas, di mana masyarakat tersebut juga lebih mudah mendapatkan informasi. Framework kedua ialah partisipasi publik, di mana melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Di dalam partisipasi publik juga ada namanya konsultasi publik, di mana pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, akuntabilitas kerja, di mana indikator pekerja, penetapan indikator kinerja yang jelas dan terstruktur, sehingga hasil dari kinerja tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada mekanisme pengawasan, di mana lembaga pengawasan disediakan dalam upaya sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Lalu sanksi, di mana framework ini memiliki konsekuensi hukum agar akuntabilitas dalam sebuah lembaga itu lebih jelas dan lebih terarah. Adanya sanksi hukum bagi pejabat publik yang melakukan pelanggaran, sehingga minimalisir penyalahan wewenang dari pekerjaan. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana cara mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS. Baik, seorang PNS mengambil keputusan yang memiliki implikasi yang luas, baik bagi institusi maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting mengambil keputusan yang tidak hanya secara teknis, tetapi juga akuntabel. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seorang PNS dalam mengambil keputusan yang akuntabel. Pertama, memahami mandat dan regulasi, di mana PNS wajib mengetahui, dan memahami tugas dan fungsi dari jabatan yang dia miliki. Lalu mempelajari acuan etika, di mana PNS wajib mematuhi kode etik profesi dan nilai-nilai dari ASN. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan, di mana PNS wajib mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya dalam berbagai sumber. Kemudian setelah mengumpulkan data yang relevan, PNS sebelum mengambil keputusan harus menganalisis secara mendalam, di mana melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Lalu PNS mempertimbangkan opsi, mengidentifikasi berbagai opsi yang diperoleh. Ketiga, melibatkan stakeholder, di mana konsultasi ini melibatkan stakeholder terkait dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mendengar aspirasi, di mana PNS mendengarkan aspirasi dari masukan dari berbagai pihak dalam menentukan dan mempertimbangkan sebuah keputusan. Kemudian PNS menimbang dengan keputusan, menimbang dampak keputusan ini, di mana PNS menganalisis risiko untuk mengidentifikasi potensi negatif dari setiap opsi. Nah, kedua, mengevaluasi manfaat, di mana sebelum mengambil keputusan, PNS wajib mempertimbangkan manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari setiap opsi-opsi yang telah dianalisis risiko tadi. Kemudian
PNS membuat keputusan yang berbasis data dan logika, di mana PNS memiliki dokumentasi yang didokumentasikan alasan dibalik setiap keputusan. Terus PNS juga bisa berorientasi pada satu tujuan, memastikan keputusan yang diambil itu selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian setelah tahap kelima, barulah PNS bertanggung jawab, di mana setiap keputusan itu bersifat transparansi, pastinya kedua bersifat akuntabel atau bisa menerima konsekuensi atau bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan. Kemudian PNS melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil agar kedepannya PNS bisa menganalisis lagi dan memperbaiki lagi keputusan yang telah dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.